Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan kami Solusi Akuntansi Indonesia. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang cara membuat formula produksi tanpa tahapan, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat formula produksi dengan tahapan. Ini langkahnya agak sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Nah, jadi untuk memulai membuat formula produksi dengan tahapan, kita coba ke menu manufaktur. Nah, ini dia modul-modul yang ada di menu manufaktur. Jika kita perhatikan, di sini tidak ada modul untuk menginput tahapan produksi. Oleh karenanya, pertama kita harus ke menu pengaturan terlebih dahulu, lalu pilih modul preferensi. Kita pilih menu atau tab manufaktur. Nah, ini dia. Pada kolom tahapan, kita checklist di sini, kita pilih menggunakan tahapan proses. Jika sudah, kita klik simpan. Sekarang kita kembali lagi ke menu manufaktur. Nah, ini ya sahabat, sudah berbeda tampilannya. Yang berbeda adalah sekarang pada menu manufaktur sudah ada modul tahapan proses dan juga modul tahapan produksi. Nah, tahapan produksi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menginput tahapan-tahapan yang terjadi pada proses produksi. Misalnya, pada proses produksi pembuatan pakaian. Itu kan prosesnya ada dimulai dari memotong kain, kemudian membuat pola, lalu menjahit, dan seterusnya. Jika pada kasus kita, pada contoh kasus kita, tahapannya misalnya untuk membuat roti. Pertama kita harus mencampur adonan terlebih dahulu, kemudian tahapan selanjutnya adalah pengemasan atau packaging. Nah, semua tahapan produksi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah produk dapat diisi dalam satu formulir produksi. Ya, jadi walaupun tahapannya ada banyak, tapi kita bisa input dalam satu formulir. Maksud saya dalam satu formula produksi. Jadi tidak perlu misalkan tahapannya ada 3, kita membuat formula produksinya juga 3. Tidak perlu seperti itu. Tapi dengan beberapa tahapan produksi, kita bisa input di satu formula produksi. Sehingga nantinya kita bisa membuat satu perintah kerja saja, walaupun proses produksinya melibatkan beberapa tahapan. Nah, pada setiap tahapan produksi ini bisa diisi dengan bahan baku serta biaya-biaya produksi yang terjadi. Sehingga hal ini bisa memudahkan sahabat untuk melihat kemajuan dari setiap tahapan proses produksinya. Oke, karena sekarang kita sudah memiliki modul tahapan proses dan tahapan produksi, kita akan mulai bagaimana caranya membuat tahapan produksi. Pertama tentunya kita harus buka menu manufaktur, kemudian kita pilih tahapan produksi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini kita bisa input nama tahapannya. Sahabat bisa sesuaikan sendiri, tapi di sini saya akan input misalnya yang pertama adalah proses mencampur adonan. Jika sudah, kita klik simpan. Tahap selanjutnya adalah proses pengemasan. Kita klik simpan. Menginput tahapan produksi sudah, kita masuk ke menu manufaktur lagi, kemudian pilih formula produksi. Pada halaman formula produksi ini, kita input dulu produk utamanya. Misalkan di sini saya ingin membuat adonan roti. Kuantitasnya kita samakan saja dengan sebelumnya, yaitu 1 kilo. Pada kolom ini ada simbol atau icon tahapan. Kita bisa klik tombol ini, kemudian kita pilih tahapan mana yang akan kita isi. Di sini saya pertama-tama akan mengisi atau menginput tahapan mencampur adonan. Nah, di sini ada 2 tab, pertama proses, lalu instruksi. Mungkin kita bisa masukkan memo atau catatan instruksinya di sini jika ada. Oh iya, di sini ada pilihannya. Sahabat bisa tentukan tahapan yang sahabat pilih
merupakan tahapan yang keberapa. Karena di sini mencampur adonan adalah tahapan yang pertama, maka saya akan pilih 1. Lalu kita klik lanjut. Di sebelah sini ada tombol tambah. Fungsinya adalah jika sahabat ingin menambah tahapan produksinya, sahabat bisa langsung klik tombol ini, kemudian sahabat akan diarahkan kembali ke modul tahapan produksi. Nah, sahabat bisa langsung input di sini. Oke, kita kembali lagi ke tab formula produksi. Kemudian, tahapan yang kedua adalah tahapan pengemasan. Di sini saya pilih nomor 2 karena merupakan tahapan yang kedua. Klik lanjut. Lalu kita bisa masukkan bahan bakunya di sini. Untuk contoh bahan baku ini, saya akan menggunakan file Excel yang sama seperti pada video sebelumnya saja ya, supaya mempercepat. Ini akan saya input terlebih dahulu. Jika pada penginputan formula produksi tanpa tahapan, tidak ada option untuk memilih tahapan seperti di sini ya. Tapi karena ini dengan tahapan, maka pada setiap input rincian bahan bakunya, kita harus memilih bahwa bahan baku ini termasuk dalam tahapan yang mana. Oke, saya akan pilih untuk mencampur adonan, lalu kita bisa klik lanjut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ada tepung terigu segitiga biru. Oke, lalu pilih lagi tahapannya merupakan termasuk tahapan mencampur adonan, klik lanjut. Seperti itu ya sahabat, input semuanya sampai dengan selesai. Nah sahabat, ini dia sudah saya input semua bahan baku yang dibutuhkan untuk tahapan mencampur adonan roti. Sekarang saya akan lanjut untuk menginput biaya pembuatan adonan roti. Oke, ini dia biaya-biaya yang dibutuhkan untuk tahapan pembuatan adonan roti. Sekarang, saya akan menginput bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses pengemasan. Saya kembali lagi ke tab bahan baku. Saya pilih di sini misalnya inner box roti. Kita butuh misalnya 20. Jangan lupa untuk memilih tahapannya. Saya pilih pengemasan, lalu klik lanjut. Selanjutnya, saya pilih plastik seal roti juga 20. Saya pilih tahapannya pengemasan dan klik lanjut. Nah, seperti ini ya sahabat. Untuk biayanya sama. Oke, jika sudah semuanya kita input, kita bisa klik simpan. Di sini seperti biasa ada tab untuk menginput produk lainnya jika ada. Kemudian ada juga tab untuk menginput info lainnya. Ini saya skip saja. Yang penting untuk bahan baku dan juga biayanya sudah terinput semua. Ini kita bisa klik simpan. Oke. Kita coba cek ke daftar. Lalu ini ya yang tadi terakhir kali kita buat, kita coba buka. Nah, seperti ini. Oke. Kolom-kolomnya ada nama barang, ada kode, kuantitas, satuan, harga standar, dan total harga standar. Nah, jika kita ingin memunculkan kolom tahapan pada tabel di sini, supaya kita lebih mudah mengindikasi mana bahan baku yang termasuk ke tahapan mencampur dan mana bahan baku yang masuk ke tahapan pengemasan, kita bisa ke menu rancangan formulir. Oke, kita klik tab rincian, kemudian kita pilih tahapan. Pada pertanyaan tampil di tabel, kita checklist iya, lalu kita simpan. Kemudian, pada tab biaya, kita juga pilih tahapan, lalu kita checklist juga tampil di tabel, lalu kita simpan. Nah, ini rancangan formulirnya kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke tab formula produksi. Sini saya akan coba tutup dulu tab formula produksinya, lalu tahapan produksinya juga saya tutup dan rancangan formulirnya juga. Kita kembali ke menu manufaktur, kita buka kembali formula produksi, buka menu daftar, kita refresh, kita buka formula produksi yang terakhir kita buat.
kita ke tab bahan baku. Nah, ini dia sahabat. Berbeda ya tabelnya dengan yang tadi. Jadi di sini sudah ada nih kolom tahapan yang mengindikasi bahan baku tersebut masuk ke tahapan yang mana. Air aqua galon masuk ke mencampur adonan, betul. Dan inner box roti serta plastik seal roti ini masuk ke tahapan pengemasan. Oke. Jadi sudah betul ya sahabat. Oke, dengan begini berarti kita sudah belajar dan membahas bagaimana cara menginput atau membuat formula produksi dengan tahapan dan juga tanpa tahapan. Oke, sahabat bisa praktekkan di database Accurate masing-masing yang sahabat miliki. Demikian informasi dari kami mengenai cara membuat formula produksi dengan tahapan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat dan membantu sahabat agar semakin mudah dan maksimal dalam menggunakan Accurate Online, khususnya untuk bidang usaha manufaktur. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi kami, Solusi Akuntansi Indonesia, pada kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat.